Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Solihah, kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran 3, nomor absen 5, SMK Negeri 4 Kota Surabaya. Di sini saya akan menceritakan biografi Hasri Ainun Besari. Hasri Ainun Besari itu akrab disapa dengan nama Ainun. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Beliau lahir di Kota Semarang tanggal 11 Agustus 1937. Nama Hasri Ainun Besari diambil dari nama ayahnya, yaitu namanya Muhammad Besari, dari bahasa Arab yang artinya seorang anak yang memiliki mata yang indah. Ainun terlahir dari keluarga yang mencintai pendidikan. Ibu Ainun selalu memberi semangat, memberi motivasi kepada Ainun untuk mendorong semangat belajarnya itu, agar Ainun terus giat belajar. Ainun menghabiskan masa pendidikannya hingga SMA, yang artinya itu dari SD, SMP, SMA di Bandung. Ainun memiliki teman masa kecil yang sekolahnya bersebelahan dengan sekolah Ainun, namanya B.J. Habibie. Setelah mereka berdua lulus dari SMA-nya, mereka pergi merantau. B.J. Habibie merantau ke Jerman dan Ainun merantau ke Jakarta untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ainun melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai dokter pada tahun 1961. 1961, jangan lupa. Lahirnya tadi di Semarang tanggal 11 Agustus 1937. Dinyatakan lulus di Universitas Indonesia pada tahun 1961. Karirnya sebagai seorang dokter dimulai saat Ainun menjadi dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saat bekerja, Ainun tinggal di sebuah asrama di belakang kawasan rumah sakit di Jalan Kimia, Jakarta. Jalan Kimia di Kota Jakarta. Ainun bekerja sebagai dokter anak di rumah sakit tersebut. Rumah sakit yang tadi itu loh, yang Cipto Mangunkusumo. Setelah sekian lama, Ainun dipertemukan kembali. Kan tadi kan merantau, berpisah. Yang B.J. Habibie ke Jerman, yang Hasri Ainun Besari ke Jakarta. Nah, setelah merantau kan bisa toh. Nah, itu bertemu lagi saat B.J. Habibie pulang dari Jerman. Setelah 7 tahun mengenyam pendidikan di Jerman, B.J. Habibie kan pulang. Nah, saat pulang itu bertemu sama Ainun di Bandung. Nah, Ainun waktu itu kenapa kok ada di Bandung? Karena kebetulan dia mengambil cuti di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Setelah dari situ kedekatan keduanya semakin terlihat. Ainun kembali ke Jakarta diikuti B.J. Habibie. Jadi setelah bertemu di Bandung, yang B.J. Habibie itu kembali karena sudah 7 tahun mengenyam pendidikan di Jerman, yang Ainun kembali ke Bandung setelah karena dia mengambil cuti di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan setelah bertemu, Ainun dan B.J. Habibie pergi ke Jakarta lagi. B.J. Habibie tinggal di rumah kakak tertuanya di Jalan Mendut hingga akhirnya Ainun dan B.J. Habibie menikah pada 12 Mei 1962. Dinyatakan lulus sebagai dokter 1961. Jadi tahun depannya, waktu tahun 1962, beliau menikah dengan B.J. Habibie. Setelah menikah, Hasri Ainun Besari akrab disapa dengan nama Ainun Habibie, yang dikenal sebagai sosok yang cantik, anggun, pintar, baik hati, menempatkan diri dalam pergaulan, hingga mendampingi B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden RI. B.J. Habibie pernah berkata, Ainun adalah penopang dan pendorong menjalani aktivitas dalam hidup saya.
Setelah nikah, keduanya menghabiskan bulan madu di 3 kota, Yogyakarta, Bali, dan Ujung Pandang, tempat asal B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie itu tempat asalnya di Ujung Pandang. Setelah menikah, Ainun ikut suaminya, yaitu B.J. Habibie. Ainun ikut mendampingi suaminya ke Jerman menyelesaikan pendidikannya. Selama di Jerman, Ainun dan B.J. Habibie hidup sederhana karena mereka hanya mengandalkan beasiswa yang didapat oleh B.J. Habibie sebagai mahasiswa tingkat doktoral di Jerman. Pernikahan keduanya itu maksudnya pernikahan dari mereka berdua itu dikaruniai 2 anak. Yang pertama namanya Ilham Akbar Habibie dan yang kedua Tareq Kemal Habibie. Pada tahun 23 Mei 1998, setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya, B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI sehingga Ainun resmi menjadi ibu negara. Jadi B.J. Habibie itu kepala negara, Ainun ibu negara. Masa jabatan B.J. Habibie menjadi presiden cukup sebentar, hanya 1 tahun lebih sedikit. B.J. Habibie tidak bersedia mengikuti pemilihan kepemimpinan karena laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh DPR atau MPR RI. Selama itu pula Ainun menjadi seorang inspirator bagi presiden. Semasa hidupnya Ainun dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Beliau aktif dalam organisasi. Memiliki jiwa sosial yang tinggi itu karena sudah dilihat dari beberapa kepedulian Ainun terhadap yayasan, seperti Yayasan Beasiswa Orbit dan Bank Mata untuk para penyantun tunanetra. Pada tahun 2000-an, Ainun memberikan beasiswa Orbit khusus siswa Aceh ketika terjadi gejolak di Aceh, gempa. Ainun pernah menjabat sebagai ketua Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia, ketua PPMTI ya. Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia, PPMTI, dan jasanya kepada Indonesia, yaitu Ainun memperoleh beberapa penghargaan dari pemerintah. Beliau mencatat segudang prestasi besar dan mendapatkan penghargaan tertinggi Bintang Mahaputra dari pemerintah. Juga mendapatkan Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 6 Agustus 1998, Bintang Mahaputra Adipurna Mahaputra Utama pada 12 Agustus 1982. Ainun pernah memberikan keleluasaan dan aturan yang menganjurkan dilakukan donor mata pada penyandang tunanetra. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Sidiki Jimli JIMMLY ASSID IKIE, nanti ditulis di sini, oke? Ainun mengharapkan adanya fatwa yang bukan hanya membolehkan donor mata tetapi menganjurkan dilakukan donor mata. Jadi bukan ya boleh nggak apa-apa donor mata, bukan gitu, tapi ya dianjurkan, kayak hampir diwajibkan tapi nggak wajib gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Ainun menderita kanker ovarium pada 24 Maret 2010. Ainun dilarikan di rumah sakit Ludwig Maximilians Universität Klinikum Großhadern München, Jerman. Alamat lengkapnya itu. Di bawah pengawasan Direktur Rumah Sakit Profesor Dr. Gerhard Steinbeck.
Ainun menjalankan 9 kali operasi, 4 kali operasi utama dan 5 kali operasi eksplorasi. Setelah berjuang melawan penyakit kanker ovarium, akhirnya Ibu Hasri Ainun Besari menghembuskan nafasnya pada hari Sabtu 22 Mei 2010 pukul 5:05 pukul 5 itu sore ya, pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Maksudnya itu tanggal 22 Mei 2010 pukul 17.05 waktu Jerman. Lupa saya, maaf ya. Ainun wafat pada usia 72 tahun setelah beberapa kali mengalami kritis di rumah sakit ketika dia melawan penyakit kanker ovariumnya. Ainun dimakamkan di makam Taman Pahlawan, Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Begitu singkat biografi dari Ibu Hasri Ainun Besari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau banyak kata-kata yang sulit saya ungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.